Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Palembang. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik. Mau tahu? Yaitu tentang perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan. Terjadinya perubahan lingkungan ini akan mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pencemaran lingkungan menjadi salah satu penyebab dari perubahan lingkungan. Lalu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi buruk. Jika dibiarkan secara terus-menerus, pencemaran lingkungan bisa mengubah fungsi lingkungan itu sendiri. Berdasarkan tempat terjadinya, jenis-jenis pencemaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran udara, yang kedua, pencemaran air, yang ketiga, pencemaran tanah, dan yang terakhir yaitu pencemaran suara. Selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah tercampurnya komposisi udara normal dengan polutan atau senyawa berbahaya, sehingga kualitas udara menjadi lebih buruk. Dahulu, Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia. Sayangnya, kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia membuat area hutan di Indonesia makin menyempit. Hal ini tentu saja membawa kerugian yang fantastis untuk negara dan juga mengancam kesehatan masyarakat. Pencemaran udara juga terjadi akibat kebakaran hutan, sehingga kadar CO2 meningkat. Hal ini dapat memicu pemanasan global. Apa jadinya jika sumber air di lingkunganmu tercemar? Apakah masih mau kamu menggunakan air itu untuk memenuhi kebutuhanmu? Sebagai salah satu komponen penunjang kehidupan, ketersediaan air harus selalu dijaga kualitasnya dari bahan pencemar. Yang kedua ialah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam air, sehingga menurunkan kualitas dan fungsi air yang semestinya. Pencemaran air terjadi akibat dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah pabrik, dan penumpukan sampah. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam tanah, sehingga fertilitas atau tanah berkurang. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan pupuk kimia, pestisida, limbah deterjen, limbah logam berat, limbah industri, limbah plastik, dan lain-lain. Pencemaran suara adalah suara-suara yang sifatnya mengganggu pendengaran, misalnya bunyi sirene kereta api, bom, tembakan, dan lain-lain. Pernahkah kamu mendengar suara sirene kereta api? Jika ya, memang benar. Suara sirene kereta api yang keras, bising, dan kurang mengenakan di telinga. Itu merupakan salah satu contoh dari pencemaran. Terakhir, cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, membuat tempat penampungan limbah. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan produk yang ramah lingkungan. Sekian materi mengenai perubahan lingkungan dari kelompok 3 Palembang. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.